Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang sangat indah ini, mari kita sama-sama bermuhasabah bahwa ada pintu surga yang paling dekat di depan mata kita, yang wajib kita jaga, yang wajib kita optimalkan untuk patuh kepada mereka berdua. Kalau tidak melalui pintu ini, jamaah rahimahullah, yang sangat dekat dengan kita, mau pintu mana lagi? Kalau sudah kehilangan, kita akan menangis. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, minta izin untuk bergabung bersama-sama berjihad fisabilillah. Rasul bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dijawab, na'am, masih hidup Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, fafihima fajahid, pulang kamu ke rumah, berjihadlah untuk orang tuamu, birrul walidain. Akhirnya orang ini pun pulang ke rumahnya untuk birrul walidain. Datang lagi seorang laki-laki untuk minta diberikan izin bergabung berjihad fisabilillah. Padahal kita tahu betul jihad itu adalah amal yang paling tinggi dalam Islam, dan surga itu sudah di depan mata kalau misalkan kita ini berjuang fisabilillah. Tetapi Rasulullah, ketika saya datang ke sini, fa inni abqaituhuma, aku telah menjadikan kedua orang tuaku itu menangis. Loh, kenapa? Karena tidak diberikan izin untuk bergabung berjihad fisabilillah, sehingga mereka itu menangis. Rasul mengatakan, farji fa'adhikhuma kam abqaitahuma, pulang kamu ke rumah, beri dia senyuman, tertawa sebagaimana kamu telah menjadikan dia menangis. Akhirnya pulanglah dia ke rumahnya. Datang lagi laki-laki dari Yaman untuk bergabung fisabilillah, tapi Rasul telah pulang kamu. Jemaah rahimakumullah, kenapa Rasul melakukan seperti ini? Karena sesungguhnya birrul walidain itu adalah fardhu ain, kewajiban setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sedangkan jihad itu, jemaah rahimakumullah, meskipun itu amal yang paling tinggi dalam Islam, tetapi kadang-kadang dalam posisinya jihad itu bisa fardu kifayah. Tentu juga dalam kesempatan yang lain mungkin bisa fardu ain. Nah, fardu kifayah itu tidak seutama fardu ain, karena fardu ain adalah kewajiban setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka birrul walidain adalah fardu ain bagi setiap anak. Jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana posisi sekarang ini ketika kita sebagai anak terhadap orang tua? Banyak sekali jamaah rahimahullah pada masa saat ini anak-anak itu yang tidak memperhatikan orang tuanya, apalagi kalau sudah menikah, sibuk dengan keluarganya, orang tuanya tidak diperhatikan atau kurang perhatian. Padahal Al-Quran menyebutkan bahwa birrul walidain itu posisinya nomor 2 setelah kita ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan telah diwajibkan bagi kamu untuk menyembah Allah, bertauhid, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha illa iyyah. Kemudian birrul walidaini. Jadi posisinya itu adalah nomor 2 setelah kita ini bertauhid. Makanya jemaah rahimahullah, jangan sampai kita ini lengah dalam hal ini. Ada seorang sahabat Nabi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu pamitan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya Amirul Mukminin, dalam pamit hari ini saya akan berangkat haji. Bersama siapa katanya? Bersama orang tuaku, bersama ibuku. Dan ibuku sudah tua. Baik, kata Umar,
la tansawna bidu'aika sholih. Jangan lupakan doa-doa kebaikan untuk kami semua di sini. Berangkatlah sahabat ini. Subhanallah, ibunya yang sampun sepuh itu, yang gak bisa berjalan, digendong. Ketika tawaf digendong, ketika sa'i digendong, ketika dari Mina ke Jamarat digendong. Dia sebagai kendaraannya. Mandi dimandikan, makan disuapin, dan dia nggak tidur sebelum orang tuanya itu tidur, istirahat. Subhanallah, luar biasa sahabat ini. Kalau sekarang kan ada kursi roda, tapi dia gendong itu. Setelah selesai, dia ke Madinah menemui Amirul Mukminin. Ya Umar, dalam sampun wangsul, saya mau tanya pada panjenengan, ketika saya melakukan ibadah haji, saya ini sebagai kendaraannya ibu saya. Tawaf saya gendong, sa'i saya gendong, kemanapun saya gendong. Saya mandikan dia sebagaimana ketika saya kecil dia mandikan saya. Agafani bitu'atik. Apakah sudah cukup ya Umar ketaatanku membalas orang tuaku itu? Apa kata Umar? La, tidak. Walau bisa min zawafirya, walaupun dengan rasa satu sakit dari kesakitan-kesakitan yang dia miliki, walaupun dengan satu ngedennya dia ketika mengeluarkan kamu dari rahimnya, nggak cukup. Coba rahimahullah. Jadi nggak cukup membalas rasa sakitnya orang tua kita atau ibu kita ketika ngeden mengeluarkan kita dari rahimnya dengan ketaatan yang sahabat gambarkan tadi itu, nggak cukup itu. Makanya kita miris ya. Beberapa waktu yang lalu ada berita di sebuah televisi ya, ada seorang ibu di Padi Jumbo itu berkeluh kesah ketika diwawancari oleh Global TV kalau nggak salah itu. Saya ini sakit hati nak, katanya. Bagaimana mungkin anak saya itu ketika itu meninggalkan saya atau menaruh saya di sebuah taman kota. Katanya, Bu, sampean duduk di sini. Aku sudah capek merawat panjenengan. Masya Allah, seorang anak capek merawat ibunya. Nanti akan ada petugas yang mengambil panjenengan. Nah, iya kalau ada petugas, kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada ya sudah, ibu tetap di sini. Akhirnya ditinggal ibu ini di taman kota, kemudian diambil oleh Satpol PP dan kemudian ditaruh di Padi Jumbo. Seorang anak merasa capek untuk merawat seorang ibu, padahal dulu dia dirawat yang luar biasa dengan kesabaran seorang ibu. Rahimahullah. Maka jangan sampai kita ini melalaikan dengan kesibukan kita itu kemudian melalaikan orang tua kita, terutama ibu kita. Bahkan jemaah rahimahullah, ada sahabat Nabi datang ke sahabat Abu Darda curhat, ya Abu Darda, qad zawattu imro'atan, aku telah menikah seorang wanita, tetapi amrat li ummi bitlaqiha, tapi kemudian tiba-tiba ibuku itu memerintahku untuk mentalaknya. Subhanallah, dilema si laki-laki ini, dia cinta istrinya tapi dia patuh kepada sang ibu. Maka hati-hati ini, terutama perempuan yang sudah menikah ya, meskipun misalkan nggak cocok dengan mertuanya ya, tapi harus tetap dihadapi dengan senyum, karena istri itu surganya di suami, sedangkan suami itu surganya di orang tuanya, ayah ibunya. Maka bantu suami itu untuk patuh kepada orang tuanya. Nah ini ada ini, ibu meminta anaknya untuk menceraikan istrinya. Nah, tentu ada pertimbangan yang luar biasa yang ibu rasakan terhadap menantunya itu. Bagaimana ya Abu Darda? Saya bingung. Maka Abu Darda mengatakan, ini sami'tu Rasulullah Muhammad SAW yaqul, aku dulu pernah mendengarkan kanjeng Nabi itu dawuh, al ummu
awsatu abwabil jannah fa in syi'ta faghfidha au fa'dhiha. Ibu itu adalah pintu yang paling indah menuju surga, atau pintu surga yang paling indah itu ibu. Kalau kamu menginginkan pintu itu, jagalah pintu itu. Kalau enggak, ya campakkan pintu itu. Artinya, kalau kamu ingin masuk surga melalui pintu yang indah ini, patuhi, hormati, dan jaga baik-baik. Tapi kalau kamu enggak ingin, ya sudah. Najam rahimakumullah. Maka ibu ini luar biasa, atau orang tua kita ini luar biasa. Ini adalah pintu surga yang paling dekat dengan kita. Kalau kita nggak bisa masuk melalui pintu ini, mau pintu mana lagi? Ya, maka jangan sampai kita ini kemudian melalaikan pintu surga ini. Sampai-sampai kita sebagai anak misalkan mau beraktivitas, jangan lupakan untuk minta izin orang tua, minta izin pada ibu. Kalau dia nggak mengizinkan, sudah tinggalkan. Patuhi ibu kita. Bekerja misalkan ke luar kota, Bu, saya sudah diterima PNS misalkan. Ternyata dari konsiderannya PNS itu atau pegawai BUMN misalkan itu sanggup ditaruh dimanapun. Ternyata saya ini, Bu, ditugaskan di luar Jawa. Pripun pendapat panjenengan? Ojo nak, ibu eman awakmu. Nek iso ojo dibudali. Kalau ibu badan seperti itu, sudah jangan berangkat. Patuhi ibu. Loh Ustaz, kalau saya enggak berangkat, saya dipecat nanti. Rezeki saya hilang. Masya Allah, rezeki itu bukan dari situ. Ada seorang anak misalkan sudah hampir skripsi selesai misalkan, ya, tiba-tiba ibunya nelpon, pulang nak, ibu kangen. Sudah pulang dia. Loh Ustaz, kalau saya nggak menyelesaikan, saya nggak bisa lulus, nggak dapat ijazah. Gimana nanti pekerjaan saya? Rezeki tidak ikut ijazah. Sama rahimakumullah. Rezeki itu dari ibu. Jaminannya kata Rasul, man aroda ayab suto rizqahu falyatir rahimahu. Barang siapa yang menginginkan untuk dilapang rezekinya, dimudahkan rezekinya, falyatir rahimahu. Maknanya dia itu menyambung rahimnya. Rahim yang paling dekat adalah antara anak dan ibunya. Sambung itu. Sudah. Kalau kita bisa menyambung rahim kita dengan ibu kita, masya Allah. Makanya kalau kita punya orang tua yang jauh, datangi. Jangan sibuk dengan keluarga kita, jangan asik dengan anak-anak kita, datangi orang tua kita ini. Masya Allah, dia sangat suka kalau didatangi oleh anak dan putunya. Jangan hanya mendatangi mereka ketika hanya hari raya. Falyatir rahimau. Hanya dia itu menyambung rahimnya. Bahkan jam rahimakumullah, kalau kita nggak menyambung rahim kita dengan orang tua kita, dijamin nggak bisa mlebu swarga. Salah satu la yadkhulul jannata. Ada 3 hal yang menyebabkan orang nggak bisa masuk surga. Di antaranya adalah qati'ur rahim, orang yang memutus rahimnya, memutus hubungannya dengan orang tuanya, nggak bisa masuk surga. Subhanallah. Jangan main-main dengan birrul walidain ini, jamaah rahimakumullah. Kita saling berwasiat, mudah-mudahan bermanfaat. Karena sesungguhnya kalau kita gagal dalam bab ini, birrul walidain ini musibah besar dalam kehidupan kita. Karena azabnya akan menimpa kita 2 kali, baik di dunia maupun fil akhirah. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ma min zambin ayu ajilawul uqubata li sahibiya fid dunya wa dakhil fil akhirah. Tidaklah satu dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia kepada seorang hamba dan kelak akan Allah balas juga di akhirat. Jadi di dunia disegerakan, di akhirat pun juga akan didapatkan hukumat itu. Illa kecuali az-zulm, kezaliman, dan hukukul walidain, dan durhaka pada orang tua. Itu akan Allah segerakan azabnya di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai kita ini
kemudian melalaikan bab ini. Mumpung masih hidup orang tua kita, kita datangi, ya. Kalau ada rezeki kita sisihkan untuk mereka. Insya Allah akan Allah balas yang lebih baik lagi. Kesempatan yang masih hidup itu, ya, jangan sampai kita ini lalai. Kalau sudah meninggal dunia, jemaah rahimakumullah, masya Allah, kita ingin melihat wajahnya, kita akan menyesal kalau sudah meninggal dunia itu. Bahkan ada anak itu, ya, sampai meninggal dunia orang tuanya itu terasa disakiti orang tuanya itu. Bagaimana maksudnya? Orang tuanya udah meninggal dunia, anaknya di Jakarta misalkan, atau di luar kota, di luar pulau misalkan, nelpon yang di rumah, jangan kau makamkan dulu sebelum aku datang, nak. Jadi gara-gara dia, orang tuanya ini gak dimakamkan. Ya. Padahal di antara sunnah Rasulullah adalah menyegerakan pemakaman seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gara-gara anak di luar kota, ya, di luar daerah, itu orang tuanya gak dimakamkan. Mestinya dia datang lebih awal sebelum orang tuanya meninggal dunia. Datang lebih awal ketika sakit misalkan. Nah, kalau sudah meninggal dunia, kita kan susah, jemaah rahimakumullah. Ya. Ada seorang laki-laki mendatangi Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, saya ini telah melakukan dosa besar. Loh, apa dosa kamu? Dengan menangis dia mengatakan seperti itu. Aku ini melamar seorang wanita, tapi dia tolak lamaranku. Ya gak apa-apalah. Tapi temanku melamar dia, dia terima lamarannya itu. Sakit hati ya, aku bunuh dia. Gimana ini Ibnu Abbas? Apa jawabnya Ibnu Abbas? Ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup, ibumu masih hidup? Enggak, udah meninggal dunia. Ya sudah, kalau gitu banyaklah beramal soleh, bertakar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertobat. Maka laki-laki ini pergi. Datang murid Ibnu Abbas, Atok itu bertanya, ya Ustaz, kenapa panjenengan kok dawo orang tua ibu? Kan ada ayah juga. Enggak, saya ini tidak pernah menemukan satu amalan yang lebih hebat daripada berbakti kepada seorang ibu. Nah, jemaah rahimakumullah, seperti itu. Maka kalau orang tua sudah meninggal dunia, kita punya rezeki, ya, ada karpet masjid, kita sedekahkan untuk orang tua kita. Kita beli tanah, kita wakafkan untuk orang tua kita. Masya Allah, itu nanti akan memberikan kebaikan untuk kita dan orang tua kita. Maka jemaah rahimakumullah, oleh karena itu, di kesempatan yang sangat indah ini, mari kita sama-sama bermuhasabah bahwa ada pintu surga yang paling dekat di depan mata kita, yang wajib kita jaga, yang wajib kita optimalkan untuk patuh kepada mereka berdua. Kalau tidak melalui pintu ini, jamaah rahimahullah, yang sangat dekat dengan kita, mau pintu mana lagi? Kalau sudah kehilangan, kita akan menangis. Ada seorang syekh, Imam Masjidil Haram, itu menangis ketika ibunya meninggal dunia. Ditanya oleh beberapa temannya itu, ya syekh, mata beki, kenapa engkau menangis? Dia menjawab, fa kaifa la abki, bagaimana mungkin saya enggak menangis? Faqad ughliqali waqad ughli alayya babun min abwabil jannah, karena telah tertutup satu pintu untukku dari antara pintu-pintu surga, yaitu orang tua. Ya, mari kita sama-sama mengoptimalkan di sisa usia kita ini, di sisa usia hidupnya orang tua kita itu, untuk bersama-sama, ya, pertama mengabdi totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling penting sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Dan yang paling penting bagi jamaah laki-laki yang belum menikah misalkan, ya Pak Yoso, ya, cari pasangan yang bisa membantu untuk berbakti kepada orang tua.
Cari pasangan yang kata Rasulullah cirinya dua, mafatihul khairat wa maghaliqus syai'at. Cari perempuan yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejelekan, ya. Dan yang paling penting membantunya untuk taat kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.